Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 36. Dihukum oleh ayah sendiri. Pagi itu, suara ponsel milik wanita cantik, bernama Monica, tidak berhenti untuk berdering, dengan sangat nyaring. Rasa kantuk yang masih melanda, membuatnya malas untuk terbangun, terlebih semalam ia habis berehem, dengan salah satu teman lelakinya, yang ia temui di klub. Ingat prinsip Monica, mati satu, tumbuh seribu. Begitulah yang tertanam dalam diri wanita cantik itu. Deretetete, deretetete, deretetete. Dengan rasa kesal yang memuncak, karena tidurnya terganggu, akhirnya tangan Monica meraih kacau benda pipih yang tergeletak di atas nakas. Membaca si penelepon, yang ternyata adalah sang adik, Yona. "Halo, ada apa?" tanya Monica dengan nada malas, terdengar berat, khas seseorang yang baru saja bangun tidur. Ia benar-benar lelah dan butuh istirahat. "Kak, kenapa kakak masih bisa sesantai ini?" pekik Yona geram. Pasalnya ia sudah membaca berita yang baru saja tersebar di sosial media tentang foto kakaknya yang tersebar itu. Lah tidak menyangka, secepat kilat, mantan tunangan kakaknya itu membalas dendam, dan membalikkan keadaan. Ia salah menilai lelaki itu. "Apa maksudmu, Yun? Katakan yang jelas, aku baru saja bangun tidur," balas Monica tak kalah geram. Nyawanya baru saja terkumpul, dengan seenak jidat, Yona malah memarahinya. "Lihat berita hari ini, sekarang juga." Ketus Yona tak berubah. Monica masih tidak mengerti, apa maksud adiknya yang tiba-tiba berubah begitu jutek padanya. Padahal kemarin mereka baru saja bersenang-senang bersama. "Buat apa sih Yun?" pekik Monica. Ia bangun, lalu mendudukkan diri. Yona benar-benar membuat mood paginya anjlok. Monica mengumpat di dalam hati. "Kak, please. Mama sama papa udah marah-marah di rumah," teriak Yona di ujung sana. Suaranya terdengar bergetar, ia sudah ingin menangis, takut sesuatu juga akan menimpa pada dirinya. Terlebih, kedua orang tuanya terlihat begitu murka. Entah apa jadinya jika mereka tahu kalau dirinya juga ikut terlibat. Seketika mata Monica melebar dengan tatapan nanar, rasa kantuknya hilang. Wanita itu buru-buru mematikan panggilannya dengan sang adik, dan memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Monica menggerakkan jarinya di atas layar ponsel. Detik selanjutnya, ia tertegun, waktu seolah berhenti cukup lama. Netra jernih itu berubah memerah dengan mulut yang tak berhenti menganga. Membaca satu persatu judul berita yang isinya kehidupan kelam dirinya. Jantung Monica mencelos, menatap tidak percaya. Tak berhenti sampai di sana, ia mencoba membuka akun sosial medianya. Hari ini banyak sekali notifikasi, hampir seluruh foto yang ia posting, diberi komentar berupa hujatan dan makian. "Dasar nggak tahu diri, ternyata lu yang tukang selingkuh. Dih, nyalahin orang tapi nggak ngaca. Hello mirror sana. Bun, kalau nyari kaca ke aku aja ya. Aku jualan nih. Ready stock. Wow, 20 detik. Kurang panjang, Bun." Suara-suaranya juga kurang merdu. "Oh shit. Sialan. Dasar," umpatnya dengan keras. Nafasnya terengah, ia meremas benda yang ada di tangannya. Hingga telapak tangan itu memerah. Lalu, brak. Dilemparnya ponsel itu sembarangan, dan mengenai cermin meja rias di kamar wanita muda itu. Pecahannya berhamburan di atas lantai. Remuk redam, sama seperti suasana hati Monica sekarang. Ia tak habis pikir, kenapa bisa, berita itu malah berbalik kepada dirinya. Kenapa Albert tidak berkelahi dengan Satria?
Kenapa dua sahabat itu tidak saling berselisih? Kenapa tujuannya gagal? Ark. Albert, sialan, kau setan, dasar pecundang. Beraninya kau menghancurkan hidupku. Kesalnya dengan sekuat tenaga. Suaranya menggema ke langit-langit kamar yang dihuni olehnya. La mengamuk, marah dengan membabi buta, membuang apa saja yang ada di dekatnya. Kekesalannya sudah di puncak ubun-ubun, ia meraung sambil menangis keras di kamarnya. Menjambak-jambak rambutnya sendiri dengan geram, ia frustasi. Sedangkan mulutnya tak berhenti untuk mengumpat, ia tidak terima diperlakukan seperti ini. Ark. Awas kau Albert. Sialan, setan, kau iblis Albert. Monica mendekap kedua lututnya, ia terisak-isak, sedangkan kebencian di hatinya semakin terpupuk dengan subur. Cukup lama Monica dalam posisi seperti itu, lalu ia mengelap sisa-sisa air matanya. Dengan langkah gontai, ia berjalan ke arah jendela, lalu menyibak gorden, melihat ke jalanan, di mana para wartawan sudah berkumpul, siap menyerangnya dengan banyak pertanyaan. Tangan Monica meninju udara, ia terus kesal. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Meminta bantuan pada ayahnya. Hah, bahkan lelaki tua itu pasti sudah tidak sudi menganggapnya sebagai anak. Flashback on. Kemarin, pagi-pagi sekali Papa Ardin sudah mendapatkan telepon dari kaki tangannya. Informasi mengenai berita yang tiba-tiba muncul ke permukaan khalayak umum, menjatuhkan nama baik Albert dan pastinya berimbas pada Antarakna Group. Papa Ardin mengeratkan gigi gerahamnya, dengan tangan terkepal kuat, ia bisa menebak siapa dalang dibalik kekacauan hari itu. Namun, tak ingin gegabah, dengan cepat Papa Ardin menyuruh Roni untuk melacak sumber berita tersebut. Jika tebakan Papa Ardin benar, maka ia takkan segan lagi. Keburukan dibalas dengan keburukan. Dan dalam kurun waktu kurang lebih 30 menit, Roni sudah memberikan hasilnya. Jaringan komputer itu memiliki titik di salah satu perusahaan portal berita online. Tanpa banyak kata, Papa Ardin langsung menelpon pimpinan perusahaan tersebut. Tak peduli, meski waktu masih terlalu pagi. Tidak ada perdebatan, atas nama kekuasaan, pimpinan itu tunduk di bawah kaki lelaki tua itu. Buat dia jujur, atau perusahaanmu akan hancur dalam satu malam. Dan kau serta seluruh anak buahmu akan mendekam di penjara. Ancam Papa Ardin mengakhiri panggilan secara sepihak. Lelaki dengan satu anak itu tersenyum. Lalu menatap nyalang, keluar jendela. La sengaja tak menghubungi Albert. Ia ingin mengatasi masalah ini sendiri, sebagai bentuk permintaan maafnya kepada sang putra. Tak berapa lama kemudian, ponsel milik Papa Ardin kembali bergetar. Tanpa pikir panjang lelaki parubaya itu langsung mengangkatnya. Bagaimana? Tanyanya pada inti. Sama seperti Albert, jika menurutnya genting, maka ia tidak suka basa-basi. Nona Monica dan adiknya yang menyuap salah satu karyawan kami, Tuan. Maafkan kami. Terang pimpinan itu. La merasa tak punya nama sekarang. Perusahaan kecil yang ia punya, harus berhadapan dengan perusahaan sekelas Antarakna. Ingin rasanya, ia tenggelam ke dasar bumi saja. Hah, sudah kuduga. Cepat hapus berita itu. Besok tulis permintaan maaf kalian pada putra dan menantuku. Dan tuliskan berita seperti yang aku inginkan, maka kalian semua bebas. Dan ingat, jangan lupa untuk meminta traktiran pada karyawanmu, karena dia pasti menerima banyak uang dari kedua wanita itu. Ucapnya remeh. Tanpa menunggu jawaban, Papa Ardin kembali mematikan panggilan itu, lalu beralih menelpon anak buahnya. Datang ke rumahku sekarang juga. Flashback off.
Lelaki parubaya itu terduduk di lantai. Menumpu tubuhnya di kedua lutut, meminta pengampunan. Ini memang bukan salahnya, tetapi sebagai seorang ayah, ia tidak mungkin tega membiarkan putrinya dalam masalah. Mario, ayah dari Monica, langsung mendatangi rumah Ardin. Ia tidak perlu berpikir panjang siapa yang sudah memberitakan perbuatan putrinya. Lah jelas tahu, lelaki tua itu bahkan sudah mewanti-wanti dirinya, agar Monica tidak bertindak gegabah, tetapi sekarang Monica seperti tidak punya telinga, karena mengabaikan nasihatnya hari itu. Ardin, aku mohon jangan bawa putriku ke ranah hukum. Pinta Mario mengiba, ia benar-benar merasa gagal sebagai seorang ayah. Selama ini, ia sudah begitu membebaskan Monica, dan selalu sibuk dengan pekerjaannya. Ia tidak memantau sama sekali kehidupan sang putri, yang ia anggap baik-baik saja. Ardin bangkit dari kursi ruang belajarnya, melihat Mario yang terduduk seperti itu, justru membuatnya merasa tak nyaman. Duduklah di kursi, pinta Ardin, jika harus berlutut, harusnya wanita Medusa itu kan. Orang yang telah membuat kekacauan. Mario patuh, dengan raut wajah penuh rasa bersalah, ia duduk tepat di depan Ardin. Netra sayu itu tampak berkaca-kaca. Ardin, aku benar-benar minta maaf, tapi aku mohon berikan Monica satu kesempatan lagi. Pintanya lalu tertunduk. Sebagai rekan yang sudah cukup lama saling mengenal, Mario tahu bagaimana sikap Ardin. Ia tidak akan segan lagi jika lawannya terus membangkang. Apa hari itu kau tidak menasihatinya? Tanya Ardin santai, menyesap sedikit teh yang terhidang. Lalu menatap dengan tatapan seksama mantan calon besannya. Sebelum menjawab, Mario menghela nafas, lalu kembali meneguk salivanya getir. Aku sudah menasehati dia supaya tidak mengusik putramu, atau apapun itu. Aku benar-benar sudah memberitahunya, Ardin. Tapi dia menjeda, ia menggeleng tak habis pikir. Dia memilih jalannya sendiri, dia tidak mendengarkanku. Tapi sebagai seorang ayah, kau juga pasti tahu bagaimana rasanya menjadi aku, iya kan, Ardin? Lagi, Papa Ardin mengangguk santai. Lalu mencoba untuk menimang. Aku mohon, maafkan Monica, ini untuk yang terakhir kalinya, kedepannya aku akan mengurus dia dengan baik. Ucapnya yakin. Ardin tersenyum. Jangan hanya Monica yang kau urus dengan baik, tapi putri bungsumu juga. Kau tahu, dia juga terlibat. Aku tidak tahu dia memiliki masalah apa, tapi nyatanya, dia juga mengikuti jejak Monica. Terangnya mencelos. Mendengar itu, kelopak Mario melebar, rasa terkejut itu seperti tak habis-habis. Kenapa bisa seperti ini? Batinnya. Kalau aku tega, aku pasti memberikan kejutan juga padanya, tapi sayangnya dia masih belum cukup umur. Jadi, aku minta jaga dan ajari keduanya. Bukankah kita sudah impas? Mario mengangguk cepat. Kau sudah mengenalku cukup lama, Mario. Jadi, aku rasa, aku tidak perlu lagi memberitahumu tentang prinsipku. Seusai pembicaraan penting dengan Ardin. Plak. Tangan besar itu berkali-kali menamparkan pipi mulus Monica yang terus basah karena air mata. Sepulangnya dari rumah Ardin, Mario langsung menjemput sang putri di apartemennya. Lah membawa beberapa pengawal, sehingga bisa keluar dari kerumunan wartawan yang haus akan berita. Kemarahannya memuncak, ia sudah tidak punya harga diri lagi di depan semua orang. Khalayak umum pasti sedang membicarakan tentang dirinya yang tidak bisa mendidik anak. Monica terkulai di atas lantai, ia masih terus terisak. Bagaimana kau bisa seceroboh itu, Monica? Tanya Mario, menatap putri sulungnya dengan mata menajam,
sama sekali belum melunak. Kini keduanya di kamar wanita muda itu, hanya berdua karena Mario tidak mengizinkan sang istri dan anak bungsunya untuk masuk. "Pak, harusnya Papa sudah tahu kenapa aku melakukan ini semua. Lihat." Bahkan belum lama Albert membatalkan pertunangan, dia malah menikah, dia malah bahagia dengan selingkuhannya, sedangkan aku. "Hah, bukankah ini tidak adil?" Cercaunya tidak tahu malu. "Aku sudah pernah bilang padamu sebelum konferensi pers itu terjadi, Albert selingkuh, kau juga. Pertunangan batal, dan itu impas Monica. Tapi aku tidak terima, Albert itu sialan, Pak." Plak. Air mata Monica kembali mengucur deras, tetapi bersamaan dengan itu ia tertawa, tawa yang memilukan. "Apa Papa membelanya? Apa karena Papa takut bisnis Papa akan hancur? Papa memang bukan Papa yang baik buat Monica. Yang Papa pikirkan hanya uang, uang dan uang," ucap Monica remeh. Mendengar itu, emosi Mario semakin mendidih. Ia melangkah mendekati Monica, dan mencengkram kuat rahang itu. Wanita muda itu meringis, jari-jari ayahnya benar-benar menancap hingga membuatnya kesakitan. "Kau tahu siapa yang membeberkan kelakuan busukmu? Itu bukan Albert, tapi Ardin," ucap Mario penuh penekanan, membuat netra Monica terbelalak. "Kalau saja aku tidak memohon, dan bersujud di kakinya, kau sudah mendekam di penjara Monica. Dan sekarang kau bilang aku bukan Papa yang baik. Begitukah? Jika iya, maka akan kuwujudkan perkataanmu." Mario melepas cengkeramannya dari rahang Monica dengan kacau. Bekas kemerahan itu nampak jelas. Kini, Mario berganti membuka sabuk yang terpasang di celananya. Membuat Monica kembali melebarkan kelopak matanya, ia beringsut mundur, waspada dengan apa yang akan dilakukan oleh sang ayah. Sabuk kulit itu sudah sukses di tangan Mario, ia memecutkannya beberapa kali ke lantai. Suaranya terdengar nyaring dan begitu mengerikan di telinga wanita muda itu. Lam merutuki ucapannya, ia sudah salah bicara. Pasti ayahnya sangat sakit hati, dan marah kepadanya. "Kau bilang aku bukan Papa yang baik untukmu kan? Yah, aku memang bukan Papa yang baik. Maka dari itu, jangan macam-macam denganku. Berpikirlah sebelum bertindak, jika kau tidak ingin menyesal." Dan Kes. Ark. Monica menjerit, saat pucuk sabuk kulit itu mengenai lengannya, ia semakin terisak kencang, merasakan sakit disertai rasa perih secara bersamaan. "Pak, maafin Monica, Pak." Namun, seperti sudah dirasuki roh jahat, Mario tidak memperdulikan apapun, telinganya seakan tuli dengan rengekan sang putri. Tangannya terus bergerak mengarahkan sabuk itu ke Monica. Ia hanya mengikuti emosinya, ucapan Monica terus terngiang-ngiang membuatnya tak bisa berpikir waras. "Pak, Kes." Untuk yang terakhir kalinya, lantas Mario membuang sabuk itu sembarangan, dan kembali mendekat ke arah Monica dan menarik dagu wanita muda itu. "Kau sudah lihat. Aku bukan Papa yang baik kan? Hahaha." Tertawa sarkas. "Pak, maafin Monica." Ucapnya sesenggukan, ia menahan rasa sakit pada dirinya, dan berusaha untuk tidak bicara yang tidak-tidak. Sekali lagi ia berkata kesal ataupun mengumpat, ia yakin, Mario akan menghabisinya hari ini juga. "Hah, kau tidak mau ngata-ngatai lagi." Mencengkram semakin kuat. Monica menggeleng cepat dengan berurai air mata, ia salah memberi umpan, bukannya mendapat ikan, malah buaya yang menerkam. "Kali ini aku maafkan, tapi tidak lain kali. Dengarkan aku baik-baik, bersikap patuhlah mulai sekarang, kalau tidak, aku benar-benar akan menjadi sosok yang tidak pernah kau bayangkan." Glek.
Monica menelan salivanya berat, sedangkan Mario bangkit, hendak pergi meninggalkannya. Sebagai hukuman, kartu debitmu aku blokir selama 1 bulan. Lanjut ke bab 37.